Dan selanjutnya, ini begitu banyak pertanyaan yang senada, lebih dari 10 pertanyaan yang perihal yang sama mengenai penentuan bulan Dzulhijjah ini Ustadz, mengenai penentuan hari Arafah dan juga penentuan Idul Fitri. Apakah kita mengikuti negara yang dilaksanakannya haji dan umrah itu Saudi Arabia ataukah pemerintah kita? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini yang selalu ditanyakan setiap tahun berkaitan dengan Idul Adha, apakah kita ikut Saudi Arabia, apakah kita setiap negeri tergantung pada ru'yatnya. Ini perbedaan ijtihad para ulama dalam masalah ini. Berbeda para ulama tentang masalah ini. Yang kita ya berlapang dada dalam masalah ini karena ini ijtihad, perbedaan. Cuma kita mengambil yang mana yang kuat, yang rajih dari dua pendapat ulama. Kalau kita lihat ya, dari hadis Nabi SAW, dari zaman dahulu sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Karena untuk menyatukan matla satu tempat, satu hilal untuk seluruh dunia, satu hal yang mustahil. Kita kembalikan kepada nas likulli baladin ru'yatum. Setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya. Seperti yang kejadian sekarang tahun ini. Tahun ini kan hari Kamis tanggal 30 Juni itu tanggal 1 Dzulhijjah di Saudi Arabia. Yang tahun ini nih. Kemudian keputusan Departemen Agama baru besoknya Jumat 1 Juli merupakan 1 Dzulhijjah. Sekarang bagaimana perbedaan seperti ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini saya bawakan fatwa Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-19. Juz 19. Di halaman 39 sampai halaman 43. Kata beliau, ada yang ikut pemerintah dalam Arafah dan Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah saja, sedangkan Adha tetap ikut pemerintah. Ini masalah yang diperselisihkan, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Semua kembalinya kepada ru'yatul hilal. Semua masalah kembali kepada ru'yatul hilal. Adanya hari Arafah, berarti kan hari Arafah itu berarti adanya pada tanggal kapan? 9 Dzulhijjah. Setelah Saudi melihat ru'yatul hilal. Begitu juga kita di sini menentukan dengan ru'yatul hilal di sini. Pemerintah menentukan. Kalau seandainya pemerintah salah dalam menentukan, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yaitu di hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, artinya bersama pemerintah ulil amri, dan berbuka yaitu ketika kalian semuanya berbuka bersama seluruh kaum muslimin. Adha, Idul Adha, yaitu di hari kalian semua berkorban, semua kaum muslim berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya
Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, makna hadza anna as-shauma wal fitra ma'al jamaah wa 'idhamin nas. Kata Imam Tirmidzi bahwa kita berpuasa dan berbuka bersama jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada di negara itu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun, yaitu Idul Fitri kalian ketika kalian semua berbuka dan hari raya kalian ketika kalian berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan sahih riwayatnya. Dalam riwayat Tirmidzi juga ada perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi saya bawakan yang pertama riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Tirmidzi yang juga sahih disebutkan oleh Aisyah, Rasul bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas. Yaitu berbuka ketika manusia berbuka dan adha ketika manusia berkorban. Ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syalbani sahih. Dan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam riwayat Ibnu Majah di dalam hasyiahnya, Hasyiah As-Sindi, dijelaskan bahwa zahir hadis tersebut bahwa masalah-masalah ini, masalah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha bukan urusan pribadi, tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah. Artinya kembalikan pada siapa? Pemerintah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka adalah dia mengikuti pendapat imam tersebut. Artinya imam udah menolak, ya sudah. Di Indonesia ini ada berapa yang mengatakan melihat, tapi imam menolak, pemerintah menolak. Ya sudah, tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Jangan kita paksakan masalah ini. Ini dalam Hasyiah Ibnu Majah ketika menjelaskan hadis Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 1660 di Kitabus Shiyam. Itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hakim ini, keputusan hakim kata beliau, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu menghilangkan khilaf. Jadi ada perbedaan di rakyatnya, ada yang mau ikut Saudi, mau ikut ini. Tapi pemerintah menghilangkan khilaf. Kita wajib untuk mengikuti ulil amri. Keputusannya ulil amri. Ketika ulil amri memutuskan sekarang ini bahwa kita 1 Dzulhijjah hari Jumat, berarti kita ikut ulil amri. Berarti puasa Arafahnya hari apa? Sabtu. Idul Adhanya hari apa? Ahad. Ikut pemerintah. Karena keputusan hakim, kata Syekh Utsaimin, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan beliau menjelaskan bahwa kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini dalam Majmu' Fatwa Rasul Syekh Utsaimin di juz yang ke-19. Dari halaman 39 sampai halaman 43. Ini penjelasan beliau. Artinya tetap kita kembalinya kepada setiap negeri, likulli baladin ru'yatuhum. Sebab kalau nggak gitu akan terjadi kekacauan nanti. Setiap orang masing-masing. Saya nggak mau ikut pemerintah, saya mau ikut sendiri. Yang lain umum sendiri. Ini akan terjadi kekacauan nantinya. Sedang kita disuruh untuk mengikuti ulil amri. Apakah ulil amri itu orang yang baik atau orang yang buruk? Hatta jihad demikian. Kita bersama ulil amri. Orangnya baik, zalim atau tidak zalim, tetap bersama ulil amri.
Jadi masalah ini kata beliau khilafiyah, tapi hukum hakim itu adalah menghilangkan khilaf. Beliau ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, Syekh Utsaimin juga menjelaskan ketika menjelaskan puasa Ramadan demikian, wa kadzalika, terakhirnya beliau wa kadzalika yaumu Arafah. Wa kadzalika yaumu Arafah. Kata beliau, ittabi'u al-balad alladhi antum fihi. Kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Jadi puasa Arafah kita ikut negeri ini umumannya. Jangan kemudian puasa Arafah ikut Arafah, lebarannya ikut di sini. Berarti ada satu hari itu yang kosong. Ya. Jadi kita mengikuti negeri yang ada. Itu yarfa'ul khilaf. Beliau juga ditanya di halaman 47 di juz yang ke-19 di Kitab Usyam, fatwa Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang masalah matla'. Apakah kita dengan satu matla' mengikuti satu matla' bahwa kalau Saudi umumkan semua negara harus ikut. Kata beliau, hada minan nahiyah al-falakiyah mustahil. Dari segi ilmu falak mustahil, nggak mungkin. Semua negara seluruh dunia harus ikut Saudi, mustahil karena beda waktu dan beda jam, nggak mungkin bisa sama, nggak mungkin, mustahil. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya tentang masalah ini, tentang perbedaan ini. Kemudian disebutkan beberapa dalil yang tadi saya sebutkan. Dan kalau antum lihat semua kaitannya dengan hilal. Nabi menyebutkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hatta yang tadi yang kita bahas tadi tentang masalah menggunting kuku dan rambut, Nabi kaitkan dengan apa? Hilal Dzulhijjah. Kata Nabi, "Man kana dzabhun yadbahu fa idza ahalla hilala Dzulhijjah." Jadi kaitannya dengan apa? Hilal. Bukan kaitan dengan tempat. Kaitannya dengan hilal. Sekarang hilalnya di sini Jumat, ya sudah kita ikut di sini. Gitu. Puasanya tanggal 9, Arafah tanggal 9. Apakah di Arafah itu ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Tetap namanya puasa tanggal 9 itu puasa apa? Arafah. Ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Mungkin aja suatu waktu nggak ada yang wukuf. Gitu. Dan perbedaan ini sejak zaman dahulu seperti dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Inba'ul Ghumar. Beliau Inba'ul Ghumar fi Abna'il Umar fi Tarikh. Beliau membawakan tatkala wukuf padang Arafah itu di Mekah hari Jumat terjadi perselisihan, sementara hari raya Idul Adha di Qahirah di Mesir itu hari Jumat. Jadi lebih dulu di Kairo. Lebarannya hari Jumat, sedangkan wukuf baru hari Jumat. Terjadi perbedaan. Dan itu nggak ada masalah. Karena mereka kembali kepada apa? Ru'yatul hilal, mereka lihatnya. Jadi perbedaan itu bukan baru sekarang, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ini perbedaan para ulama ijtihad. Kita mengikuti yang lebih aman. Syekh Utsaimin mengatakan kembali kepada ikut pada negeri yang kita ada, itu lebih aman dan kita nggak bingung. Kalau kita ikut Arafah juga kita bingung nantinya tentang idnya kapan kita. Umpamanya sekarang kita ikut Arafah, kita puasa Arafah ikut Saudi. Begitu besoknya di sini baru puasa Arafah, kita id, kita juga bingung. Ini idnya kita benar apa tidak? Terus nanti kaitannya motong korbannya kita benar apa enggak ini? Karena di Indonesia belum ada yang motong korban. Jadi ini masalah yang seperti ini kita kembalikan kepada ulama. Ijtihadnya ulama bukan kita sebagai penuntut ilmu. Dan saya sudah jelaskan dari fatwanya Syekh Utsaimin. Nanti Anda bisa lihat di juz yang ke-19. Jadi beliau menyebutkan bahwa hukumnya sama. Artinya hukumnya Idul Fitri dengan hilal
Begitu juga Idul Adha dengan hilal, maka kalian mengikuti negara kalian. Syekh Utsaimin menyebutkan ikuti negara kalian. Ini nasnya jelas, beliau menyebutkan demikian dalam fatwanya. Wa kadzalika yauma Arafah ittabi'u al-balad alladhi antum fihi. Demikian hari Arafah kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Ini fatwa seorang ulama yang alim. Jadi akar perbedaan para ulama itu bukan hak Arafah. Perhatikan, bukan apa? Bukan Arafah, tapi apa? Apa? Ru'yatul hilal, bukan Arafah. Sebab Nabi menyebutkannya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Tadi saya sebutkan fa idza ahalla hilal Dzulhijjah. Nabi kaitkan dengan hilal Dzulhijjah, bukan kaitan dengan Arafah. Itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi merupakan ijtihadnya para ulama, ya kita yang lebih aman dan lebih tenang ya kita ikut negeri yang kita berada padanya. Jadi kita puasa Arafah ikut negeri ini. Meskipun kita berbeda dengan orang yang sedang wukuf di Arafah, karena memang sudah berbeda tentang apanya. Rasulullah ini sudah berbeda. Ya jelas otomatis berbeda juga tentang puasanya. Begitu juga kita berbeda tentang apanya, tentang Idul Adha-nya berbeda dengan yang di Saudi. Nggak ada masalah. Perbedaan ini sejak zaman dulu sudah ada dan Al-Hafiz sudah bawakan dari zaman dahulu. Bahkan bukan hanya generasi Al-Hafiz, kan jauh abad ke-7. Di semasa tabi'in juga sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Masa tabi'in antara satu negeri dengan negeri yang lain berbeda pendapat, nggak ada masalah. Yang penting kita jelas-jelas melihat hilal. Kalau dikatakan kita nggak lihat hilal, kita ikmal, ya itu urusan pemerintah. Tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan urusan pribadi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi, bukan organisasi. Tapi apa ikut apa? Ikut ulil amri. Kalau dia salah tanggung jawab dari Allah. Jelas sampai sini. Gitu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sampai sini kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.